posisinya ini ya, Mas. Wes, sip. Halo teman-teman, akhirnya aku ini punya satu kesempatan untuk menginterview dan mereview salah satu mobil kerjaan kita. Soalnya kan kita tahu waktu lu ini kan susah banget. Dan kebetulan hari ini ada waktunya. Nah, di sebelah saya ini owner dari mobil ini, Innova. Yang menurut kita, Innova ini sangat luar biasa dari sisi modifikasi, dari sisi eksterior, interior, dan audionya. Yuk, sekarang kita mencoba untuk menggali informasi lebih lanjut tentang ini ya, mobil ini. Ownernya, saudara kita ini bernama Kevin. Kenalin, Vin. Halo semua. Loh, wis ngono toh? Ngomongnya singkat padahal nyari dia ini susah sekali. Oke, Vin, supaya teman-teman ini semua tahu ya, perkenalin nama Kevin ya. Iya. Keseharian apa yang dikerjakan? Kalau kita dari grup, dari keluarga, bisnis keluarga, kita ada bisnis food and beverage. Food and beverage, apa itu food and beverage? Makanan minuman ya? Ya, F&B, makanan minuman. Makanan minuman artinya kayak restoran, kafe gitu ya. Ada juga. Nah, menarik itu. Sebelum kita masuk ke modifikasinya, aku kepingin tanya sesuatu nih. Supaya teman-teman juga tahu apabila salah satu dari kalian itu bekerja di bidang yang sama gitu ya. Iya. Ya, aku tahu Kevin ini mempunyai bidang usaha food and beverage dan sangat apa ya? Sangat besar lah ya. Kita tidak mention apa itu, tapi sangat besar lah. Vin, PPKM ini ngefek nggak sih? Ngefek ya. Kalau dari kita ngefek banget. PPKM, aku sebut PPKM ini dua. PPKM yang tahun lalu, yang kita bilang apa itu ya? PSBB total ya. PSBB, pemasukan saya babak belur waktu itu, tahun lalu, sama yang PPKM sekarang. Apa bedanya dulu sama sekarang? Kalau awal-awal pandemi ya, PSBB yang awal kalau kita lihat sangat parah. Sangat parah? Sangat parah. Jadi kurang lebih kita turun penjualan tuh sekitar 60%. Oke. 60%. Jadi 60-70% lah. Oke. Nah setelah pandemi ini udah mulai tahu lah mereka ada vaksin, ada bagaimana cara menangani, orang-orang udah mulai teredukasi, salesnya lumayan meningkat, orang udah mulai berani keluar, orang udah mulai melihat sikonnya udah mulai kasarannya aman. Nah setelah seberapa lama terjadilah lagi PPKM yang baru ini kan? Iya betul. Karena ada varian yang baru. Betul. Nah varian yang baru ini orang lebih takut. Karena dari sebelumnya yang sudah kira-kira aman, udah mulai mereda, booming lagi, dan ditambah dengan varian baru. Nah jadi kita salesnya ini sangat drop lagi. Ya kurang lebih sama dropnya. Dropnya kurang lebih sama. Tapi dengan adanya peraturan pemerintah yang membantu meringankan ya kasarannya aktivitas orang-orang. Jadi boleh ke mall, tapi ada syaratnya, itu masih membantu. Tapi belum maksimal kalau di sisi bisnis F&B. Jadi kita waktu itu kita berusaha merubah cara jualan kita. Dari orang yang awalnya pergi ke tempat kita, mencari kita, kita yang ngejar bola. Kita ngejar bola melalui sosmed, melalui media online, platform pembelian online, contohnya GoFood, Shopee, GrabFood. Nah, kita mulai melakukan promo di situ, mulai melakukan take away dan delivery kita. Nah, dari situ kita mulai mendapat omset ya cukup untuk membantu operasional lah. Paling enggak kita enggak sengsara-sengsara banget gitu. Kalau Kevin sengsara konser tuh piye. Tetapi kalau kita bicara omset nih, belum kembali seperti normal. Belum. Atau sudah? Belum. Jauh. Masih jauh. Berarti dulu itu PPKM pertama
mulai naik, oke, drop lagi. lagi. Iya. Ya sekarang ini ya. Sekarang ini. Oke Vin, sebelum kita ke mobil, satu tips. Karena banyak dari teman kita ini kan juga mungkin bergerak di bidang food and beverage ya. Sebutnya apa? F&B. F&B. Ada tips nggak buat teman-teman kalau misalnya juga jualan F&B gitulah? Paling enggak kita ini Tunggu mati. pasrah ya, bukan jalannya kan ya. Bukan pasrah ya. Kita ini lebih kalau di kondisi pandemi ini kita bagaimana mendapatkan trust customer-nya. Selain menjual, kita harus mendapatkan trust customer-nya, higienis, kualitasnya oke, produknya juga oke, dan servisnya kita ke customer. Itu yang paling dicari sekarang karena kita tidak tatap muka. Oke. Jadi kita paling enggak melalui media online lah kasarannya, dunia maya. Jadi bagaimana kita grab customer dengan cara melakukannya di dunia maya. Jadi paling enggak bagaimana kita meningkatkan branding kita supaya orang ini mengerti bahwa oh kita percaya sama brand ini ya. Contohnya misalnya sekarang audio, kenapa kok Concerto bisa dipercaya? Nah itu kan ada alasannya pasti untuk ke customer supaya yang baru ini ngelihat, loh kalau audio aku percayanya ke Concerto aja deh gitu. Kan pasti ada kelebihannya ini apa yang bisa ditonjolkan, servisnya, pemasangannya. Oke, lebih dalam lagi satu. Soalnya aku belum nangkep yang aku inginkan. Tips dari seorang expert di bidang ini kalau tiba-tiba seorang Ricky ini kepingin jual baru kepingin usaha bikin sosis bakar misalnya baru, jadi tidak ada nama yang pernah dikenal, tidak ada siapapun yang tahu sosisku itu. Tips iya apa caranya? Branding. Paling enggak branding gimana caranya supaya kita ini mengenalkan sosis ini ngetren gitu. Dibuat trending dengan cara brandingnya. Nah siapa tahu nanti kan orang kalau sekarang kan mikir apa sih makan sosis kan gitu. Dulu ada hotdog, ada corn dog, itu kan padahal sosis. Iya betul. Nah bagaimana cara kita mengemas makanan ini menjadi sesuatu yang baru dan trending. Iya, ada nilai tambahnya, nilai lebihnya daripada yang di mata orang sosis gitu. Kalau kita lihat sekarang ya ada yang jualan pancake atau waffle. Dari zaman kapan kita udah tahu kan pancake sama waffle. Betul. Cuman tinggal ditambah saus-saus, ditambah brandingnya aja udah viral, udah trending. Seperti jadi sesuatu yang baru, padahal nggak baru itu. Sesuatu yang baru, padahal nggak baru. sudah lama ada. Nah kita untuk mencapai titik itu kan butuh waktu. Butuh waktu, butuh tenaga yang banyak. Nah kalau ketika kita sudah sampai di titik itu ya ibaratnya kita udah kayak bola salju lah, gelinding ke bawah semakin besar. Branding apa yang paling mudah dilakukan? Sosial media. Di Instagram itu paling gampang. Sekarang orang semua pasti punya Instagram. Semua orang ngelihat apa-apa informasi pun di Instagram. Jadi kalau kita bisa di Instagram booming, trending, menciptakan value yang lebih pasti ya syukur-syukur sukses. Media sosial apa yang paling kuat untuk F&B? Instagram. Bukan YouTube, bukan apa mungkin kalau Facebook. YouTube itu atau beda ya. Kalau YouTube itu untuk konten kreator F&B. Jadi contohnya orang yang punya YouTube channel mereview makanannya. Tapi kalau untuk penting nggak itu? Penting. Seorang yang apa ya biasanya disebut apa ya, orang yang di YouTube kuat reviewer, terus produk sosisku itu tak minta dia mereview itu seberapa efektif? Nggak efektif karena ketika kita kasarannya pakai orang yang terkenal, sudah terkenal di media YouTube, suruh review makanannya kita, orang sudah pasti tahu, ini pasti disuruh. Oh, I see, yes, pasti. Nah, ini kan mindsetnya yang bikin orang, lah ini pasti disuruh ya, nggak mungkin bilang nggak enak, kan gitu kan. Nah, kalau kita bisa nge-grab market yang natural, secara natural
kita brandingnya kuat, ya udah deh, aku pengen nih nge-review ini. Syukur-syukur jadi brand ambassador misalnya. Nah, ini kan kalau kita bicara di dunia F&B kan seperti itu. Nah, tapi kan kebanyakan orang ya bayar orang dulu lah untuk mereview makanannya kan gitu. Berarti cara itu enggak salah? Nggak salah juga. Nggak salah. Dianjurkan apa tidak? Bisa dianjurkan, bisa enggak. Tergantung posisi brandingnya kita sekarang ini di mana. Ya itu kayak aku, sosisku. Kalau sosis baru ya mungkin untuk awal-awal Perlu ya? Perlu ya? di review. Itu bahasa marketingnya itu apa ya? Kayak gulung tetapi Ya. pakai orang yang sudah ada. Jadi ketika ya kita anggap aja YouTubernya punya 1 juta subscriber. Nah, 1 betul. juta itu kan kita nggak punya, market itu Betul, kan kita nggak punya. betul. Jadi kalau dengan di review dia ya paling nggak Kita 500.000 orang nonton lah. mempromosi orang gitu ke kan, ya. sudah paling nggak separuh dari Separuh. subscribe dia itu sudah Subscribe dia udah melihat brandnya. tapi nggak ada sing mau endorse konserto ngono ya. Kalahku. Kalau konser itu udah besar lah ya. Oke, tapi itu tips bagus itu. Oke, wes cukup mobil. Ya. Ini di belakang ada mobil lu, Vin. Kasih tahu dong apa aja yang dilakukan di sisi eksterior dulu. Kalau dari eksterior, Paling gampang, paling ketok sekarang lampu, apa? lampu. Kalau lampu kita menggunakan proyektor dari Saber Industri. Cyber Industry. Jadi ini double proji, biled, bukan yang HID. Nah kita waktu itu mempercayakan dimodify untuk pemasangannya. Jadi ya habis gini mau ditata ulang sih, mau dirubah lagi untuk ke biled yang lebih update. Jadi Cyber mengeluarkan produk baru, nah kita akan ganti lagi. Oke. Kali ini pertanyaanku ini cuma satu. Kenapa? Oke? Ya. Kenapa pakai Cyber? Soalnya kalau saya lihat reviewnya bagus ya. Jadi walaupun Saber ini brand baru, saya lihat ya cahayanya lebih unggul daripada brand yang sudah ada di market yang pernah saya coba. Oke. Jadi saya rasa lebih unggul, jadi saya menentukan ya udahlah saya pakai Saber. Oke. Iki apa iki? Ya, stiker. Stiker. Kalau stiker saya pakai bahan dari Ax Vinyl atau KLT yang orang-orang pernah dengar, satin black. Pasangnya di Reynolds stiker. Reynolds stiker. Kenapa? Nah, kalau saya Kan lihat, banyak nih, banyak nih orang stiker banyak nih. Kenapa? Banyak ya, orang stiker banyak. Kalau saya lihat yang detail, yang bisa menerima komplainan. Kalau dikomplain paling enggak menerima. Dan yang terakhir harganya lebih cocok di kantong. Emang efek buat Kevin harga. Mesin. Kalau mesin saya simpel aja sih, cuman piggyback aja standaran. Piggyback standar. Nggak pakai intercooler, nggak pakai open filter, nggak pakai apa-apa. Cuman piggyback ganti-ganti aja. Ya, turbo gitu gak ganti? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi kalau ribbon saya yang lama full spec. Kalau yang ini saya coba standaran aja udah cukup. Jadi ya cukup segitu aja. Jadi saya waktu itu di Mac Motor ya pasangnya. Mac Motor. Atau tunernya yang terkenal Ronnie Howe. Kenapa? 507. Nah kalau itu saya pertama suka dari integritas orangnya. Integritas itu apa? Dari cara jualannya nggak maksa, tidak mengarahkan ke barang yang paling mahal. Oh, I see. Jadi kalau kita maunya ini ya udah diikutin gitu. Mengikuti maunya customer. Kan ada tuh bengkel kadang jangan pakai yang ini, pakai yang ini, pakai yang itu. Nah, ini kan kadang menyesatkan. Bisa jadi dia untung banyak dari brand tersebut, padahal barangnya belum tentu bagus, ya kita kan nggak tahu. Biasa-biasa aja. Nah itu kan nggak tahu lah. Tapi kalau di Mac Motor sama Ronnie Howe ini saya udah percaya sebelum mereka punya bengkel. Waktu mereka ada rumahan, saya dulu punya Innova KD, saya percayakan ke mereka dan tidak pernah ada masalah. Walaupun waktu di KD saya dulu tuh busnya bocor, nggak pernah naik.
tapi tidak pernah CE, cek engine. Jadi kalau di dunia perdieselan tuh yang tuning-tuning sering cek engine. Nah, KD saya itu tidak pernah. Jadi saya merasa ya udahlah, saya percaya. Oke. Modif apa lagi nih luarnya? Oh, nggak ada lagi sih. Nggak ada ya, eksterior itu ya? Cuman simpel-simpel aja. Oh. Kalau pelek, iya velg. Saya dari teman saya lama ya, di Edo atau Verdi di Circle Wheels. Edo Circle. Ya, itu Circle. Itu dulu waktu aku kuliah, aku pun kalau pasang velg di dia, udah cukup, mulai dari gubuk kecil jadi besar. Gede sekarang. Udah cukup lama, tapi saya belum jamani yang tempatnya yang kecil tuh belum jamani. Jadi waktu saya ke sana, ya orangnya enak lah, cocok Edo juga. Enak. Selain sebagai customer, kita bisa berteman gitu. Jadi dia bisa datangkan pelek replika, bisa datangkan pelek Thailand juga seperti SSW. Itu saya rasa pilihannya cukup banyak. Jadi di sana ya mau gonta-ganti bisa gitu. Dan pilihannya sesuai selera itu hampir ada terus. Gitu. Oke, berarti dari pembicaraan kita itu Kevin pasti misalnya mesin kan tahu beberapa, terus stiker tahu beberapa, velg tahu beberapa, kan mesti gitu ya, lampu tahu beberapa. Jadi apa yang Kevin pilih ini menurut Kevin itu yang terbaik di bidangnya. Menurut Kevin ya kan, belum tentu menurut saya, belum tentu menurut orang lain, tapi menurut Kevin saya cocok. Orang-orang yang tadi Kevin sebutkan itu menurut Kevin itu yang terbaik di bidangnya menurut Kevin gitu ya. Oke, cukup. Sekarang audio, balik. Kenapa di Concerto? Ceng-ceng, ojo ngomong sing gak enak. Gak langsung kita cut min. Pertama ya dikenalkan dari temen ya, Anthony kan dulu pertama kali dibawa sama Anthony. Ya pertama saya lihat, saya tidak pernah modif mobil main audio itu nggak pernah. Nggak pernah. Jadi waktu itu diedukasi ya kasarnya diracun kalau zaman sekarang. Diracun sama Anthony. Oke. Jadi dibawa ke Concerto ya, saya rasa Concerto ini ya kembali lagi bukan bengkel yang menawarkan ya kasarnya yang paling mahal, maunya ini, maunya itu. Jadi kita ditanya waktu itu kan aku ditanya sama aku Ricky tuh, karakter suara yang kamu mau kayak apa? Pertama itu budgetnya berapa? Nah aku dari situ ngerasa ya kalau sesuai budgetku segini, waktu itu kan dulu 10 juta. 12,5. 12 ya 10 juta budgetnya, tapi kan nggak bisa 10 juta bilangnya, minim 12,5. Ya udah akhirnya kan pasang 12,5. Ya saya ngerasa oke nih ya, bengkel ini oke gitu, nggak maksa ya, walaupun ujung-ujungnya nanti pasti keracun gitu. tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu jam mainnya. Tinggal tunggu jam mainnya gitu. Padahal dulu kan 12,5. Terus lalu ada barang baru, kita nggak ditawari gitu loh, suruh dengarkan aja, suruh nyoba. Itu bagian dari racun. Itu bagian dari racun. Bagian dari racun. Jadi saya lihat dari sisi itu kita teredukasi. Aku teredukasi. Gimana caranya menilai mobil, suaranya bedanya di mana, kualitasnya gimana, karakternya gimana, itu lama-lama teredukasi di Concerto ini. Jadi ya aku ngerasa ya cocok juga dan orangnya enak-enak gitu. Nggak semata-mata yang aku kalau masang, kadang kan ada bengkel masang ya kamu harus ini gitu, harus brand ini, harus ini. Nah ini kan ada yang salah satu garansi yang diberikan Concerto ini yang susah didapat kadang di tempat lain. Dulu aku ingat waktu itu Kevin ada pasang Venture ya. Venture. Padahal aku nggak pegang Venture itu waktu itu ya. Tapi ya fan-fan aja memang selama itu bagus dan Kevin mau ya nggak ada masalah kan. Nggak ada masalah. Ya benar-benar. Satu lagi merupakan pembelaan diriku. Banyak orang yang ngomong Concerto mahal.
Menurut Kevin ya apa? Ayo. Loh, kalau dibilang mahal kan pertama kali pasang loh 12,5 juta. Ya kalau kasarannya orang mau main audio mahal itu kan pasti pikiran 50 juta, 100. Ini 12,5 bisa pasang. Mau dipasangkan juga. Gitu. Malah yang pertama kali nawarkan paketnya Concerto. Ini tips dari Kevin sing aku perlu tahu ini. Banget. Food and beverage F&B Kevin mungkin dicap mahal. Mungkin mungkin oleh beberapa orang dicap mahal. Seperti Concerto juga oleh beberapa orang juga dicap mahal. Bagaimana Kevin menanggapi opini orang yang bilang food and beverage Kevin itu mahal? Aku mau belajar. Kalau aku ketemu orang yang bilang, oh mahal gitu ya. Mahal gitu. Kamu udah pernah coba belum? Kan gitu pertama. Udah pernah coba belum? Kedua, kamu tahu nggak? Misalnya kalau di F&B ya, F&B. bahan baku yang dipakai itu premium apa enggak? Oke. Kamu kan nggak tahu. Nah, banyak orang kan yang nggak tahu. Nggak tahu, cuma lihat harganya mahal. Kok lebih mahal dari yang lain? Daripada yang lain. Padahal kalau dari segi bahan baku, misalnya susu. Sekarang kan susu berbagai macam, mau pakai yang murah, mau pakai yang mahal, bisa semua. Nah, orang-orang kan nggak tahu. Betul. Apalagi kalau sekarang kita lihat di F&B ini kan sangat pengaruh ya. Misalnya contohnya kita kalau bikin minuman pakai perasa. Pakai perasa itu bisa powder, bisa pakai essence. Essence itu yang seperti sirup-sirup. Oke. Nah, itu kan beda harganya. Dari powder ke essence itu udah beda. Dari pakai sirup aja juga udah beda. Nah, mereka kan nggak teredukasi gitu. Hanya sekedar melihat, oh ini mahal gitu. Nah, kalau kita sisi lainnya ya, kalau mau yang murah, contohnya brand murah, ya kita bisa ngira-ngira lah. Misalnya contohnya kita sekarang bikin nasi campur, harga 3.000. Orang kan pasti mikir, ini nasi dari apa? Ayamnya dari apa? Iya. Ini sapi apa? Iya, bisa aja. Sama-sama sapi, ya kan? Tapi sapinya udah 10 hari di kulkas, dimasak lagi. Kan kita kan nggak tahu. Nah, kalau bahan bakunya yang kita pakai selalu fresh, nah siapa yang mau menggantikan spoilnya atau yang bahan baku yang udah kita nggak pakai lagi, udah masa berlakunya habis, kita nggak pakai susu. Kalau udah dibuka paling sehari, ya kan? Tapi untuk menyikapi yang opini seperti itu, menurut Kevin, I don't care ya. I don't care ya. Kalau aku sih I don't care ya. Selama kita benar-benar brand konsisten kita juga ini ya, konsisten kita, ya betul. Kalau brand kita konsisten, kita percaya apa isinya brand kita, ya nggak peduli. Betul. Karena kan nggak semua customer itu bisa kita senengkan. Benar kan? Tidak semua orang yang bisa, tidak semua customer kita bisa seneng. Kita bisa kasih dia seneng. Ini aku enggak ada, soalnya aku ini berusaha menyenangkan semua orang. Tapi ya akhirnya wangel. Wangel karena standarku ini juga mungkin sedikit lebih daripada kayak tadi. Kita menstandarkan susu itu harus yang ini, misalnya susu ini harganya 100.000, padahal di luaran ada susu yang 10.000 gitu kan ya. Sama seperti bidangku. Aku harus pakai, misalnya nih, kita ngomong peredam itu standarnya adalah ini, terus di luaran banyak yang sangat murah, tapi kan apa kita harus mengikuti sampai ke bawah gitu loh? Enggak kali ya? Enggak. Kalau menurutku ya harus percaya sama brandnya kita ya. Kita mau kualitasnya kita seperti ini ya. Ya masa brand nggak dikasih untung sih? Namanya orang kerja masa nggak dikasih untung, ya kan? Contohnya ya, balik lagi ke poin yang tadi, kita nggak bisa bikin semua orang seneng. Di PPKM ini kan kita ini apa ya? Kalau beli online pasti kan dipegang Gojek, dipegang kurir lah. Kita di brand kita melakukan ya ibaratnya lebay. Kalau orang bisa, ada yang bilang lebay, ada yang bisa bilang bagus. Kita masukkan minuman, kita tutup, kita isolasi,
kita masukkan ke plastik, kita zip tie, kita masukkan ke plastik lagi. Jadi Double kan plastik. double plastik. Ada orang yang bilang lebay. Karena satu plastik aja cukup. Karena ya mungkin pikirannya satu plastik cukup gitu. Ya tapi kembali lagi ada orang yang bilang bagus. Betul. Secara higienis, secara kualitas benar-benar dijaga, nggak mau kurir tuh megang langsung ke plastik yang di dalam. Nah ini kan ada dua customer yang Dua berbeda, sisi ya, dua sisi kan? ya. Padahal kalau kita lihat ya bagus saja. Ya itu standarnya kita seperti itu, maunya seperti itu. Tapi nggak bisa semua orang seneng. Ada yang bisa bilang lebay, ada yang bisa bilang kita bagus. Ya kalau kita lihat sih ya biarkan aja. Nanti kalau kita cuman satu plastik dibilang ini nggak higienis, ya kan? Dua sisi lagi nanti, ada yang bilang nggak higienis, ada yang bilang oke. Jadi ya mau nggak mau ya kita stick to the brand aja. Selama kualitas dan value kita merasa standar kita di situ kok. Ya anggap aja lah mereka yang menghujat atau yang ya belum di levelnya kita gitu. I see. Benar, ini pelajaran berharga buat aku. Aku ini selalu berusaha membuat semua orang itu seneng, tapi uangnya setengah mati. Susah. Uangnya setengah mati. Karena gini, Vin, aku pernah kejadian itu gini. Aku berusaha, misalnya Kevin mau pasang sama aku yang sangat-sangat, yang menurutku itu sudah di luar standar gitu ya. Nah, terus aku berusaha menyenangkan Kevin karena sudah jauh-jauh mencari aku. Terus aku masang akhirnya aku masang Pernah kejadian gini, setelah Kevin pasang, bilang oke, thank you, bagus. Terus habis itu ketemu seseorang yang lebih mengerti ya, yang masuk ke standarku. Terus orang itu akan tanya gini, lo masangin di mana? Di konser tuh. Kok gini suara nih? Kevin tidak menjelaskan kalau negosiasi kita itu hanya untuk dengan yang di bawah standar kan. Tapi Kevin ngomong, ya gak tahu ya ini memang pasangan konser tuh ya memang berarti elek. Pernah begitu. Karena kita berusaha menurunkan standar kita. Itu enggak boleh ya harusnya. Enggak boleh. Aku harus belajar dari sisi marketingnya itu. Itu ya, enggak boleh ya. I don't care harusnya. Kalau menurut ya gini ya, kalau audio ini kan lebih detail lagi daripada dunia F&B. Kalau dunia F&B ini kan tinggal enak apa nggak enak, itu aja kan produknya. Nah kalau dari sisi audio, orang yang bilang audio A ini enak, nanti orang kedua denger belum tentu itu karakter suaranya dia. Yes, betul. Ada yang suka vokalnya tebel, ada yang suka bassnya tebel, ngepuk, ada yang suka atos, ada yang suka suara instrumennya lebih menonjol, vokalnya agak mendem. Nah ini kan karakter yang banyak orang nggak tahu gitu loh. Kadang pertama kali mau pasang audio, mau karakternya itu di mana. Nah caranya mereka tahu karakternya dia itu kayak aku dulu ya, nggak tahu arahnya mau kemana kan coba-coba dulu. Betul. Mau dari dulu domi, mau dari venture, mau dari vokal, saya coba semua kan. Sampai akhirnya menemukan, karakterku aku pengen arahnya ke sini. Baru nyari perangkat yang ya aku pengen tujuanku ke sini. Nah itu baru tahu. Nah kalau dari awal-awal dia ngomong nggak enak, misalnya di set pasang dia mintanya ini ngomong nggak enak, ya kita tanya aja. Bassmu itu pengennya gimana, vokalnya pengennya gimana, kurangnya apa. Nah dari situ kan nanti kita ngasih saran, ya syukur-syukur cocok gitu. Oke, cukup. Sekarang ke audio. Kita mulai dari speaker. Kevin pakai Audio Circle Proline. Kenapa? Nah kalau Audio Circle Proline ini suaranya ini lebih nyaman ya, lebih nyaman itu dalam artian tebel, ruangannya juga dapat, jadi lebih dalam gitu suaranya dibandingkan hanya kalau dulu kasarannya aku waktu pertama kali main audio itu surround. Bahasa gaul. Oke, cukup. Power Audition Quattro. Kenapa? Nah, jadi aku itu kepingin tahu apakah Kevin tahu apa yang dibeli dan alasannya apa. Kalau itu kan untuk mengeluarkan suara yang nggak ada,
Ini kan powernya besar. Besar. Jadi untuk 300 watt rasanya iya, waktu itu ya. untuk two-way itu menurutku bisa membuat two-way rasa three-way. Jadi kan waktu dulu pertama kali pasang mobil ini, aku kan pengen nyoba, aku pengen nyoba two-way tapi yang jedok. Betul. Iya kan, waktu itu aku ngomong, aku pengen two-way yang jedok. Jadi pengen gimana sih rasanya? Ya nggak taunya kan dengan perangkat-perangkat ini kan cocok gitu. Jadi two-way rasa three-way gitu nggak kan. perlu three-way San. Nggak perlu three-way. Jadi ya dari situ perangkatnya ini memang mendukung gitu. Kalau kita lihat dari karakternya juga cocok. Nah, waktu itu kalau dilihat dari perangkat ini kan waktu itu kita sempat ngomong ini nggak cocok sama waktu itu pakai vokal M-Line ya kan. Waktu itu kan aku bilang nggak cocok di telingaku. Bukan berarti jelek kan. Aku bilang nggak cocok. Gitu. Aku bilang nggak cocok. Padahal dulu kan pakai M-Line lama itu. Iya. Vokal M-Line lama. Jadi ya karakternya power ini cocok dengan audio circle. Oke. Terus prosesor Alpine tertinggi PXE 09. Iya. Kenapa? Waktu itu kalau kita lihat speknya, speknya ini kan lebih bagus daripada TIT gitu daripada brand yang ada di luar lah. Oke. Waktu itu saya pelajari, speknya memang lebih bagus. Jadi kalau kita lihat spek lebih bagus ya harusnya menghasilkan output yang lebih bagus. Spek itu sangat penting. Lumayan penting. Oke. Kadang kan ada orang yang beli ya nggak ngeliat spek gitu. Pengen lihat brand. Ya kalau aku sih nggak peduli. Jadi yang penting suaranya bagus gitu aja. Oke, terus apa lagi ya? Subwoofer. Stack SS10. Ya. Kenapa? Suaranya lebih empuk. Karena kan waktu itu dikasih tahu bahannya paper. Oke, masuk. Bahannya balik ke spek lagi nih. Bahannya paper. Nah, kalau kita nyetel audio, kita di volume besar. Kalau sub saya yang lama itu nendang sampai ke dada bisa. Ya kasarannya mobilnya bisa ada getar-getarnya. Oke. Nah kalau pakai stack SS10 ini saya coba di volume yang sama, kira-kira kerasnya sama. Lebih empuk dan lebih nyaman di telinga, tapi tetap dapat bassnya. Betul. Nah itu kelebihan menurut Oke. saya, karena saya lebih nyaman di mobil nggak ada getar-getarnya gitu. Oke. Terus, nah Kevin ini menggunakan RCA Chernoff Ultimate, di mana yang harganya cukup fantastis untuk harga 1 meter. Betul kan? Kenapa? Waktu itu ini ada cerita lucu ini. Ceritanya lucu waktu itu. Pertama pakai Chernoff reference kan, saya pesen ya. Anniversary dulu. Anniversary dulu. Yang harga 15 juta 1 meter itu. Pesen anniversary, lalu upgrade ke reference. Padahal belum terpasang. Belum dengar. Nah waktu pakai reference belum terpasang juga. Sudah ada barangnya. Sudah ada barangnya yang ultimate. Ya memang waktu itu salah saya sih ya. Iseng-iseng nyoba pakai headphone, pakai kabel yang sama, saya coba pakai headphone. Nah karakternya, ruangannya, ya kasarannya dari kabel yang reference ke ultimate ini, kalau orang nyanyi itu bisa gema, nafasnya panjang. Iya. Detailnya juga dapat. Jadi ya waktu itu langsung galau. Galau dan apa? Teracun otomatis ya. Karena kan kita mendengarkan murni kabel aja, bukan dijadikan satu perangkat. Betul. Kalau dari kabel aja udah bisa ngerasakan bedanya ya cukup lah menurut saya. Oke, cukup. Vin, terakhir. Kevin ini masang di konserto udah berapa tahun ya? 5 tahun ya ini ya, 5 tahun lah ya. Oke. Kevin kan sudah mengetahui konserto A sampai Z. Nah, boleh nggak kasih saran buat aku, pengennya konserto ke depan kayak gimana, terus apa ya, saran ya, bahasanya apa sih?
masukan Kalau buat aku lihat konserto. dari segi instalasi udah oke lah ya. Oke, instalasi Udah oke. Terus dari segi settingan udah top lah menurut saya, udah bagus. Ya mungkin kalau saya lihat ya di maintain aja. Di maintain secara QC ya. QC itu paling penting karena ya saya lihat kan konserto ini customernya banyak gitu. Mobil mungkin nggak berhenti. Ya mungkin dari situ kita perlu ada orang yang QC. Jadi setiap kali mobil sebelum diambil di QC dari segi instalasi, dari segi pemasangan ya, box. Itu perlu orang sendiri atau boleh menggunakan orang yang juga terjun dalam pengerjaan itu? Pengen tahu aku itu. Orang yang mengerjakan diajari, diedukasi juga bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi misalnya sekarang orang lama siapa yang mengerjakan misalnya, dikasih tahu ini jelek, yang bagus tuh kayak gini. Nah, lama-lama kan dia, oh bosku maunya seperti ini. Jadi kalau kayak gini ya sudah jangan dikasih no. Gitu. Jadi kalau dari QC itu paling penting lah, paling penting supaya orang tuh nggak komplain. Walaupun ya pasti ada lah orang komplain. Orang itu kan tidak pernah puas ya. Kalau customer itu kan menganggap selalu raja, tidak pernah puas. Customer adalah raja, tapi raja gak pernah nawar. Wis cukup. Oke, kita video barang-barang mobil Kevin. Oke, thank you Vin ya. Oke. Thank you.